Audio Jungle. Bahwasanya akhlak itu seperti katamroti wal ghayah. Jadi akhlak itu seperti buah atau dia sebuah tujuan akhir. Jadi kata Imam Hasan rahimahullah, jadi akhlak yang baik, husnul khuluq itu apa? Apa saja? Yang pertama adalah bastul wajhi. Yang kedua adalah badlun nada. Yang ketiga adalah kaful ada. Di husnul khuluq itu yang pertama ditampilkan, yang pertama adalah bastul wajhi. Jadi selalu tersenyum, selalu ramah. Itu adalah bagian dari akhlak yang baik. Kemudian badlun nada, selalu mengeluarkan kedermawanan. Ya pasti kita harus tahu, harus bisa mengukur. Jadi jangan terlalu baik juga, jangan terlalu menahan juga gitu. Kan ada sudah yang pernah dibahas, ada ifrat dan tafrid ya. Jadi kita melihat objeknya seperti apa, asalkan kita mengeluarkan kebaikan kita itu untuk mendidik dia, agar supaya apa yang kita lakukan itu membantu membuat dia maju, maka disebut badlun nada. Wakaful ada, kalau tidak bisa memberikan kebaikan, minimal jangan merusak, jangan menyakiti orang lain. Wa alla yukhosim wa la yukhosam min syiddati ma'rifatihi billah. Jadi orang yang tinggi ma'rifatnya Allah, dia tidak memulai pertengkaran, bahkan dia berada di tengah-tengah memisahkan pertikaian tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya husnul khuluq atau akhlak yang baik itu irda'ul khalqi fis sarra'i wad dharra. Kita meridhoi siapa saja, fis sarra dalam keadaan senang, wad dharra dan dalam keadaan susah. Jadi intinya akhlak itu karakter diri yang baik. Jadi orang yang terbiasa atau yang berakhlak mulia, dia mudah mengimplementasikan kebaikan yang ada di dalam hatinya ke tindakan dia setiap hari atau sehari-hari. Jadi hakikatul khuluq faya hayatun fin nafsi rasikha anha tasdurul afal bi suhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikrin wa riwayatin. Jadi dia itu akhlak itu ya sudah, dia tampilan dohir daripada hati yang bersih, antara batin, antara hati dan tindakannya itu sama, dan itu dilakukan bisuhula, itu dengan mudah dan gampang. Jadi orang yang berakhlak baik, yang bermuara dari hati dan pikirannya, maka dia akan mudah melaksanakannya. Bagaimana bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati? Maka latihannya dia itu berpuasanya iman dan wahtisaban, yaitu dengan landasan iman, keyakinan di dalam hati dan pikiran dia, kemudian dilaksanakannya puasa dengan sempurna. Bagaimana orang bisa mudah untuk mendapatkan buah dari husnul khuluq atau akhlak yang mulia, yaitu melatih diri. Karena kebaikan akhlak yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu akan berefek positif kepada kehidupan kita yang akan datang. Itu pasti. Jadi kalau dia itu berakhlak baik, pasti akan berefek positif di masa-masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, kalau dia berakhlak buruk, dia akan menuai apa yang dia tanam. Maka akhlak itu harus ada pengetahuan yang rosikhoh, yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sesuatu kebaikan, bukan sekedar pencitraan saja. Jadi kalau hanya pencitraan, dia hanya sebatas karena punya hajat saja. Tapi kalau akhlak yang sesungguhnya, dia terus menerus, dia setiap hari, nah, itu akan menuai kebaikan-kebaikan selanjutnya bagi diri dia. Li'anna ma yasdaru
anhu badrul mal alan nudur lihajatin aridoh la yukulu khulukus sakho malam yatbutu dzalika fi nafsi tubuta rusukin. Jadi kalau hanya sekedar saja kebaikannya, akhlaknya hanya sekedar saja karena mungkin ingin dipuji, ingin dinilai baik, maka itu hanya sementara saja, tidak mendalam ke sanubari dia. Pokok dari akhlak itu ada 4. Yang pertama adalah al-hikmah. Jadi orang yang berakhlak mulia pasti dia akan dianugerahi oleh Allah adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu hikmah. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah. Jadi puasa Ramadan itu bukan mendidik kita hanya menahan dan bersabar saja, tapi dia mendidik orang itu berani untuk melanjutkan menghadapi tantangan. Itu melawan apa? Melawan sesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya. Maka yang kedua adalah syaja'ah. Kemudian yang ketiga adalah ifah. Kalau tidak mampu melawan tergiurnya sesuatu yang buruk, maka dia harus menghindari hal-hal yang buruk. Al-ifah namanya. Dia harus berani menghindari dari hal-hal yang buruk. Pilih lingkungan yang baik-baik. Jadi pilih lingkungan yang baik-baik agar apa? Agar kita menjadi kuat dan membangun sesuatu itu lebih bermakna. Kemudian yang keempat, jadi pokok dari akhlak itu yaitu adil, keadilan. Harus adil pada diri sendiri dan kepada orang lain.